Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Maya Marlina Damayanti Supardi, NIM A220192004. Di sini saya akan mengerjakan materi UTS ya dalam mata kuliah Perencanaan Pembelajaran dan Pengelolaan Kelas pada tahun 2021. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai urgensi perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Namun di sini saya akan lebih detailnya memperjelaskan analisis strategis pembelajaran. Slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsepsi, terdapat landasan, terdapat instrumentasi, dan implikasi. Slide selanjutnya. Pada konsepsi, di sini terdapat definisi pembelajaran, yaitu menerapkan proses pembelajaran mengajar kepada partisipan didik ialah sebagai metode dalam rangka mempersiapkan sumber energi manusia yang bermutu serta bahwa untuk pembuatan karakter yang utuh. Oleh sebab itu, dalam pemberian modul pendidikan ada aspek-aspek yang wajib dibesarkan serta ditanamkan dalam diri partisipan didik, antara lain aspek kognitif, bahasa, nilai agama, moral, serta sosial. Untuk tujuan pembelajaran, di sini saya akan memberitahu mengenai perwujudan proses serta hasil belajar partisipan didik yang bermutu, cocok untuk harapan warga, dan tuntutan kurikulum, sehingga peranan tenaga pendidik sangat berarti. Dalam aktivitas belajar mengajar, tugas tenaga pendidik merupakan selaku penentu pelaksanaan serta selaku penilai keberhasilan belajar. Seluruh tugas tersebut dilaksanakan dalam upaya menolong pembelajaran membuat dan memperoleh pengetahuan, keahlian, serta keahlian nilai perilaku tertentu. Prinsip pembelajaran diberikan wajib memegang pada aspek sosial, mencakup tanggung rasa, kepedulian, silih menghargai, silih menghormati, sanggup berkolaborasi, empati, serta sebagainya. Proses pendidikan yang berlangsung di kelas berpusat pada tenaga pendidik, lebih aktif dari partisipan didik. Perihal ini menimbulkan rendahnya atensi partisipan didik dalam belajar. Rendahnya kegiatan partisipan didik dalam belajar sehingga partisipan didik tidak bisa menguasai serta memahami modul pembelajaran yang diinformasikan. Kasus ini disimpulkan berakibat pada serendahnya tingkatan pencapaian hasil belajar. Dalam laporan, tujuan pembelajaran merupakan pembuatan karakter muslim buat jadi insan kamil, yaitu manusia sempurna dengan pola takwa. Maka dari itu, tidak hanya tenaga pendidik pula memegang peran berarti dalam usaha pengembangan keahlian berpikir kritis partisipan didik. Buat itu, tenaga pendidik butuh menguasai strategi, tata cara pendidikan ataupun pendekatan-pendekatan pendidikan yang pas. Tenaga pendidik wajib mencermati pendidikan pendekatan yang butuh dicoba dalam mengajar semacam pemilihan serta pemakaian tata cara atau strategi mengajar yang pas serta bisa mengaktifkan partisipan didik dalam belajar. Untuk manfaat pembelajaran, di sini proses pendidikan dengan tata cara konvensional ceramah, resitasi masih belum lumayan membagikan kesan yang dalam
kepada partisipan didik, sebab kedudukan tenaga pendidik dalam mengantarkan modul lebih dominan dibanding keaktifan partisipan didik. Dengan hal ini, seperti itu, maka perencanaan pembelajaran memberikan manfaat dalam memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik. Untuk selanjutnya, landasan teori. Di dalam teori belajar mengajar merupakan suatu proses interaksi yang terjalin antara tenaga pendidik dengan partisipan didiknya. Belajar merupakan suatu proses lingkungan yang terjalin semua orang seumur hidup, semenjak ia masih balita sampai ke liang lahat. Salah satu tanda-tanda kalau seorang sudah belajar merupakan terdapat pergantian tingkah laku dalam dirinya. Pengertian tingkah laku tersebut menyangkut baik pengertian yang bertabiat pengetahuan kognitif serta keahlian psikomotorik, ataupun yang menyangkut nilai serta perilaku efektif. Penafsiran belajar dari sudut ilmu mendidik belajar berarti revisi dalam tingkah laku serta kecakapan-kecakapan manusia, ataupun mendapat kecakapan-kecakapan serta tingkah laku yang baru. Jadi pengertian revisi yang terjalin dalam belajar yang paling utama yakni mendasari revisi tingkah laku serta kecakapan-kecakapan. Untuk yang kedua, teori dalam pembelajaran. Pendidikan bisa dimaksud selaku proses kerjasama antara tenaga pendidik serta partisipan pendidik, serta menggunakan seluruh kemampuan yang bersumber dari dalam diri partisipan didik itu sendiri, semacam atensi, bakat, serta keahlian bahwa yang dipunyai tercantum style belajar ataupun kemampuan yang terdapat di luar dari partisipan didik, semacam area, fasilitas, sumber belajar selaku upaya untuk menggapai tujuan belajar tertentu. Pembelajaran dalam konteks standar proses pembelajaran bisa dicermati lewat arti pendidikan selaku proses berpikir, pendidikan selaku upaya menggunakan kemampuan otak, serta pendidikan berlangsung selama hayat. Pada masa saat ini, tenaga pendidik wajib mengikuti teori belajar dengan meningkatkan sebutan membagikan perahu serta pancing kepada peserta didik, itu istilahnya. Tetapi lebih dari itu, partisipan didik wajib belajar gimana memahami cuaca, membuat pancing, membaca isyarat alam, serta bermacam model yang meningkatkan kerangka berpikir partisipan didik. Teori pendidikan merupakan teori yang membagikan formula gimana metode mengajar yang baik berdasarkan teori belajar, sehingga fokus teori pendidikan merupakan membagikan formula kepada pendidik serta pelatih supaya pendidik merupakan jadi lebih efisien serta menarik, sebab membagikan formula, pedoman, ataupun petunjuk gimana metode mengajar yang baik hingga teori mengajar terbiat efektif. Untuk slide selanjutnya yaitu instrumentasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran komponen umum pada kegiatan pembelajaran. Dalam menerapkan strategi pembelajaran, ada beberapa komponen yang harus diperhatikan agar dalam kegiatan belajar dapat mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Pendapat Dix and Caray sebagaimana dikutip Superman menyebutkan 5 komponen umum strategi pembelajaran, yakni kegiatan pembelajaran pendahuluan, penyampaian informasi, partisipasi peserta didik, tes, kegiatan tindak lanjut.
Sedangkan pendapat Gexney and Briggs sebagaimana dikutip oleh Superman bahwa komponen strategi pembelajaran yang disebut sebagai 9 urutan kegiatan pembelajaran yaitu memberikan motivasi dan menarik perhatian, menjelaskan tujuan pembelajaran kepada peserta didik, meningkatkan kompetensi persyarat, memberikan stimulus, memberikan petunjuk belajar, menimbulkan penampilan peserta didik, memberikan balik, menilai penampilan, menyimpulkan. Nah, itu semua merupakan kutipan dari Superman bahwa komponen strategi pembelajaran dapat disebut sebagai 9 urutan kegiatan belajar. Untuk slide selanjutnya yaitu implikasi. Implikasi di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas bagi guru. Hakikatnya, perencanaan pengajaran suatu universal memiliki guna pokok ialah dengan terdapatnya perencanaan pengajar di sini dapat dijabarkan hingga menerapkan pengajaran hendak jadi baik serta efisien. Artinya, merupakan sebab perencanaan ataupun persiapan pengajar tersebut hingga seorang tenaga pendidik hendak bisa membagikan pengetahuan dengan baik. Sebab itu, dia bisa mengalami suasana di kelas secara tegas serta mantap dan fleksibel. Tenaga pendidik sudah merintis jalur tertentu yang wajib ditempuh, namun memperhitungkan pula alternatif serta mungkin lain yang bisa terjadi dalam penerapan proses pengajar tersebut. Untuk yang kedua, dengan membuat perencanaan yang baik hingga seorang tenaga pendidik hendak berkembang serta tumbuh jadi tenaga yang pendidik handal. Artinya, merupakan sebab dalam perbuatan perencanaan yang baik hingga seorang tenaga pendidik baik merupakan perkembangan serta pertumbuhan dari hasil pengalaman ataupun belajar kontinu, meski aspek bakat sangat memastikannya. Untuk realitasnya, terkadang terdengar aneh, namun di lapangan para pendidik masih terdapat yang mengabdikan perihal ini meski pemimpin lembaga pembelajaran resmi atau pertenaga pembelajaran besar atau sekolah menginstruksikan buat membuat satuan pembelajaran atau SAP saat sebelum masuk kelas. Dampaknya hendak besar sekali akibat terdapat output tidak penuh standar mutu yang dipersyaratkan. Tujuan instruksional ialah tujuan yang menggambarkan pengetahuan, keahlian, serta perilaku yang wajib dipunyai oleh partisipan didik selaku akibat dari hasil pengajaran yang dinyatakan dalam wujud tingkah laku yang bisa diamati serta diukur. Terdapat dua berbagai tujuan instruksional, ialah tujuan instruksional universal dan tujuan instruksional khusus. Sekian dari saya, terima kasih. Maaf bila ada kekurangan saat menjabarkan materi. Di sini saya belajar. Bila ada kesalahan mohon diperbaiki. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lain tugas saya saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.